Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang bernama Echa. Setiap hari, dia selalu diperlakukan dengan penuh kesengsaraan. Ibunya selalu menyuruhnya bekerja tanpa henti, mulai dari cuci piring, mengepel, dan lainnya. Kenapa gelas itu bisa pecah? Itu kan gelas mahal. Ya sengaja. Kamu ini ya sama orang tua gak ada sopan-sopannya. Itu Karena doang. kesal, Echa pun pergi meninggalkan rumah. Kenapa sih hidupku tidak sebahagia orang lain? Apakah aku tidak layak hidup di dunia ini? Echa pun pergi ke tempat yang sepi untuk menenangkan diri. Kemudian, datanglah temannya yang bernama Rizka. Wah, apaan sih? Kalau gue jantungan gimana? Salah gitu aja, lebay lo. Sini, ikut gue yuk. Mau kemana? Ikut aja. Echa pun mengajak Rizka ke suatu tempat untuk mencurahkan isi hatinya. Sini. Echa pun mengutarakan semua kegelisahannya hingga larut sore. Echa pun datang ke rumah dengan disuguhi omelan ibunya. Dari mana aja jam segini baru pulang? Ketika di tengah malam, Echa mendapatkan pesan dari sekolah agar membawa kartu keluarga. Kemudian dicarilah kartu keluarga itu. Echa pun mendapatkan fakta bahwa tanggal pernikahan orang tuanya hanya beda beberapa minggu dengan tanggal lahirnya Echa. Hal itu membuat Echa bertanya-tanya dengan fakta dirinya. Keesokan harinya, Echa hendak mempertanyakan hal tersebut ke ibunya. Ambilin air. Cuci piring sana. Tapi ibunya malah menyuruh Echa melakukan berbagai pekerjaan rumah tanpa mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Udah cuci piringnya. Antarin ini ke nenekmu cepat. Echa pun pergi ke rumah neneknya karena disuruh ibunya. Sepulang dari neneknya, Echa pun mengunjungi sahabatnya yaitu Rizka. Rizka. Ya, Ca, ada apa? Riz, gue boleh cerita gak? Boleh, sini. Kok lo nangis? Kenapa sih? Seperti biasa, Echa selalu menjadikan Rizka tempat curhatnya dan menceritakan fakta dirinya. Ini sekarang mah kamu ikutin aja alurnya. Nanti juga akan terungkap. Tapi kapan? Gak buru-buru, Ca. Semua butuh proses. Mungkin ibu kamu udah nyiapin waktu yang tepat. Karena penasaran, Echa pun pergi ke rumah tantenya untuk mencari kebenaran dirinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ca, ada apa? Tante kok udah rapi gitu sih? Oh, ini mau ke undangan. Sini masuk. Sini duduk. Kan aku mau cerita apa kok kamu nangis gitu? Jadi gini, tadi aku gak sengaja lihat surat nikah ibu aku. Terus di sana tanggalnya itu beda banget sama tanggal nikah, sama lahirnya aku itu beda banget. Kalau soal itu sih tante gak tahu, Tapi apa, Tan? enggak. Kenapa kamu gak tanya sama ibu kamu aja? Tante kan tahu ibu aku kayak gimana. Tapi kamu gak boleh tahu dari orang lain kalau soal ini. Kamu harus tahu dari ibu kamu sendiri. Sekarang kamu pulang, tanya sama ibu kamu dengan baik-baik. Udah, Tan. Tapi Echa belum menemukan yang dia inginkan. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya, kamu hati-hati ya. Iya, Tan.
Mari Tan. Ya. Keesokan harinya, Echa menemui Rizka untuk menginap di rumahnya. Rizka. Ya, Ca, ada apa? Riz, gue boleh gak nginep di rumah lo? Boleh, yuk masuk. Ah, baik. Duduk. Halo, kok tumben mau nginep di rumah gue? Jadi gini, Riz. Kan gue itu waktu itu nanya ke tante gue tentang mama gitu, soal-soalnya mama gue. Tapi pas gue tanya-tanya kata tante gue harus nanya ke ibu gitu. Gue harus tahu dari ibu, tapi lo tahu kan ibu gue kayak gimana. Iya sih, tapi harus gimana ya? Ibu lo punya sahabat atau teman dekat gak? Punya Siapa? Tante Dewi. Kenapa kita gak nanya aja sama dia? Mungkin dia tahu tentang masa lalu ibu lo. Iya, kok gue gak pernah kepikiran gitu ya. Bener banget. Mungkin kita tanya aja ya? Iya. Ya udah yuk, kita sekarang ke rumah Tante Dewi. Lalu tanya masa lalu ibu lo gimana gitu. Yaudah, ayo. Yuk. Echa dan Rizka pergi ke rumah Tante Dewi. Tante Dewi itu adalah sahabat mamahnya Echa. Assalamualaikum, Tante. Tante Dewi. Udah yuk kita tunggu di sini aja. Ya udah, ayo. Sama kamu. Kamu lama banget ya, kemana ya? Gak tahu. Kita tunggu aja ya. Iya, dia tunggu aja. Aduh, kemana sih? Udah mau hujan lagi, udah sore lagi. Gimana nih, kok lama ya? Setelah sekian lama menunggu Tante Dewi pun datang. Ada Echa. Tante. Tumben kalian kesini. Ada yang mau aku tanyain ke Tante. Oh, ada mau tanyain? Ayo masuk. Iya, Tan. Ayo masuk. Ayo. Ayo duduk. Oke, Tan. Ngomong-ngomong, kalian mau nanyain apa? Aku mau nanya tentang masa lalu ibu aku kan. Hah, maksudnya? Jadi kan tante udah tahu aku udah gede Tan, aku udah capek nyari informasi kesana kesini, tapi aku gak dapet hasilnya. Tapi gimana ya? Gimana Tan? Ceritain aja. Iya, tante ceritain, tapi gak boleh kasih tahu mama kamu ya. Iya, aku janji. Jadi saat itu Tante Dewi pun menceritakan semua masa lalu ibunya. Diceritakan, kita yang waktu itu masih berada di bangku SMP terkenal dengan pergaulan yang nakal. Gue keluar dulu, gue ada urusan sama dia. jangan macam-macam lo ya. Hingga dirinya terjerumus untuk melakukan hubungan terlarang. Mereka lagi ngapain sih? Udah 1 jam di dalam tapi gak keluar-keluar. Gak tahu. Kita, wah ya lo lagi ngapain? Ayo pulang, udah sore. Setelah sebulan kemudian, kita pun merasakan kejanggalan pada badannya. Kenapa kamu kalau aku sama gitu? Gak apa-apa. BTW gue boleh cerita gak? Cerita apa? Jangan di sini, ya ikut gue.
Ia menceritakan kepada sahabatnya. Gimana dong, akhir-akhir ini gue sering mual-mual dan gak nafsu makan. Hah, serius lo? Emang lo kenapa? Gue curiga waktu 2 bulan yang lalu, waktu mabuk-mabukan Gue apa, Git? Jangan-jangan lo hamil? gue gak tahu gimana dong. Di tengah pembicaraan mereka, ternyata ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka. Namun mereka tidak berhasil mengejarnya. Dev, gue masih penasaran sama yang lo bilang tadi. Antar gue ke bidan yuk. Ya udah, yuk. Tapi jangan yang deket-deket, takut nanti pada kenal kita. Iya, kita pulang dulu ganti baju. Yuk. Kemudian mereka pergi ke bidan di daerah Sukamana. Bukannya mau periksa apa, Dek? Ini Bu, katanya teman saya mau periksa, sering mual-mual dan telat datang bulan. Ya udah masuk. Silakan duduk. Awalnya gimana? Kamu pernah salah makan atau gimana, atau makan yang bersoda-soda apa gimana? Kok bisa telat haid? Ya udah, periksa aja. Nggak boleh. Sebentar ya. Kamu masih sekolah? Yaudah, duduk. Jadi gimana Bu hasilnya? Menurut hasil yang saya periksa sih, teman kamu positif hamil. Ternyata benar dugaan mereka bahwa kita telah mengandung janin. Iya, kalau nggak percaya kamu bisa tes pack, beli di apotek atau sekarang juga bisa. Ya udah dok, makasih. Sebentar. Sini. Jika kamu nggak percaya, bisa tes pack ya, beli aja di apotek. Iya. Pulang dari mana kamu, Nak? Dari rumah Dewi. Ya udah, sana masuk. Oke. Langsung makan. Kan belum makan dari pagi. Dari cepat. Hai Git, buku gue dibawa kan? Ya anjir, gue lupa. Gimana dok? Ya udah, sana ambil dulu. Dipakai motor ini aja. Keesokan harinya, kita pun pulang dulu membawa buku. Ini apa, Git? Itu bukan aku, Pak. Papa juga gak bego. Jelas-jelas di sini tercantum nama kamu. Anjay. Maaf, Pak. Saya hilaf. Sumpah, Papa kecewa banget sama kamu. Namun di sana ayahnya menemukan surat kehamilan Gita. Halo, dengan siapa? Ada apa ya tiba-tiba nelpon saya? Oh iya, Pak. Ayahnya Gita pun dipanggil ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ada apa ya, Pak? Saya dipanggil ke sekolah. Benar anak orang tua dari Gita?
Benar? Apakah Anda sudah membaca surat ini? Sudah. Berarti Anda sudah tahu isinya apa ya tentang kedatangan Anda ke sini? Ya. Jadi begini, Pak siapa namanya? Pak Yusuf. Pak Yusuf. Begini Pak Yusuf. Jadi anak Bapak itu telah melanggar peraturan sekolah yang cukup berat. Mungkin Anda juga sudah tahu. Ya, anak Bapak kan sudah terbukti hamil. Dan itu sangat tidak boleh terjadi di sekolah ini, ada siswi yang hamil belajar. Maka dari itu Pak Yusuf, kami dari pihak sekolah memohon maaf kepada Pak Yusuf agar Pak Yusuf bisa berlapang dada, anak Bapak diberhentikan dari sekolah. Saya juga memohon maaf kepada pihak sekolah, tapi saya mohon maaf, Pak, agar Bapak bisa memberi keringanan bagi anak saya. Begini Pak Yusuf ya, dengarkan saya dulu. Kasus Bapak, anak Bapak ini sangat berat sekali. Saya juga ingin sebenarnya menyelamatkan anak Bapak. Tapi kan Bapak bisa membayangkan di dalam kelas anak Bapak belajar dengan keadaan perutnya buncit. Coba bayangkan. Pasti Anda juga malu kan? Ya. Maka dari itu ya Pak Yusuf, silahkan dengan ini anak Bapak diberhentikan dari sekolah. Mohon maaf sekali lagi. Tapi kan anak saya akan menghadapi ujian nasional. Bisakah Bapak memberikan? Nggak apa-apa. Untuk masalah ujian nasional nanti anak Bapak bisa ikut paket C saja. Bisakah Bapak memberikan kebijakan Bapak untuk anak saya? Ya, sekali lagi Pak Yusuf, saya bukannya tidak ingin membantu anak Bapak ya, tapi ini kasusnya sudah lumayan sangat berat dan susah untuk ditolerir lagi. Begitu Pak Yusuf. Ya, mengerti? Mengerti. Mohon maaf sekali lagi, pihak sekolah membuat kebijakan seperti ini. Ya, ada lagi yang bisa dibantu? Sudah Pak. Ya, silakan. Pak Yusuf pun murka. Ayo ikut Papa. Kemana? Udah jangan banyak tanya, ayo. Tunggu kamu di sini sebentar. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Kok Bapak tega ngusir aku? Kamu yang tega. Mau ditaruh di mana muka Papa? Akhirnya Gita pun diusir oleh ayahnya. Ya Logi, kamu lagi ngapain? Si tenang Mas. Ya udah ikut aku yuk. Kenapa kok bisa diusir? Papa gue tahu soal surat kehamilan gue dan tadi pagi Papa dipanggil ke sekolah. Gue bingung harus gimana. Hah, yang benar. Ya, gue bingung sekarang harus kemana. Ya udah ikut gue aja yuk. Kenapa sih direject mulu? Halo, Jak. Aku mau ngomong. Aku hamil. Kamu harus tanggung jawab ya. Lo yang bikin bego. Kita pun mencari keberadaan Reja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Non? Birejanya ada? Nggak ada, tadi saya lihat dia bawa tas besar ke sana pergi tapi gak bilang-bilang. Dia mana, Bi? Gak tahu, saya juga tadi nanya ke dia tapi dianya malah nyelonong aja gitu aja. Ya udah, Bi, terima kasih. Tapi Reja malah ngebut tanpa jejak. Di tengah jalan, kita pun bertemu dengan Rafka yang merupakan teman Reja. Rafka. Ya ada. Lo tahu Reja di mana gak? Gak tahu.
Emang ada apa? Gue ada urusan sama dia. Oh, penting amat ya? Penting banget. Ya udah, mending ngobrolin aja sama gue. Tapi jangan di sini. Nah, emang mau ngomongin apa? Gue ada urusan sama dia. Sama Reja? Dari semalam juga gue hubungin gak aktif. Tadi gue ke rumahnya, kata Bibi dia bawa ransel besar. Oh, emang mau ngomongin apa sih? Penting banget ya? Iya, penting banget. Emang sepenting apa gitu? Lo sebenarnya mau ngomong apa sih? Gue Ya gue apa yuk, terus terang aja lah. Kan Reja itu sahabat gue juga, jadi gue itu harus tahu gitu apa permasalahannya dan apa maksud lo ngajak ngomong ke gue itu. Gue hamil anak Reja. Hah? Lo yang bener lo sih, masa Reja ngelakuin itu sama lo? Tapi ini beneran. Terus Rejanya sekarang kemana? Dia mau tanggung jawab gak? Gue teleponin tapi dia gak angkat. Terus gue tadi datang ke rumahnya gak ada. Dan sekarang nasib lo gimana, kan udah dihamilin dan Rejanya gak mau tanggung jawab, terus lo gimana? Gue dikeluarin dari sekolah, gue bingung harus apa. Terus kalau Reja dihubungin sekarang bisa gak? Nomornya gak aktif. Yo, jadi lo itu udah diblokir. Gimana ya? Kasian juga tuh si kita udah dihamilin dan si Reja juga gak mau tanggung jawab lagi. Apa ini yang kesempatan gue untuk dapetin cinta? Kan dari dulu juga gue udah punya rasa sama kita, jadi apakah ini merupakan kesempatan dalam persempatan? Ya udah, sekarang lo mending gue aja yang tanggung jawab. Lo serius? Bukannya Reja yang buat ulah? Iya, gue serius. Kan nanti anak lo kalau lahir tanpa ayah kan dia pasti nanya-nanyain. Nah, daripada nanya-nanyain, mending gue aja yang tanggung jawab. Gue ikhlas kok. Gue serius. Dan lagian pula sebenarnya sih dari dulu juga gue itu udah punya rasa sama lo gitu. Dan semua itu gue pendam sendiri, jadi gue gak berani ngungkapin gitu. Gimana? Mau gak kalau gue yang tanggung jawab? Oke. Ya, minggu depan kita nikah. Akhirnya Rafka memutuskan untuk menikahi kita. Jadi gitu ceritanya. Berarti bapak aku yang sekarang bukan bapak asli aku dong. Iya, bukan, Cak. Terus bapak aku kemana, Tan? Kalau info dari mama kamu sih udah meninggal. Terus kuburannya di mana, Tan? Kalau gak salah sih di desa Waringsari. Ya udah, makasih ya Tan infonya. Iya, sama-sama. Yaudah kalau gitu kita pamit dulu pulang ya Tan? Iya. Mendengar cerita dari Tante Dewi, Echa pun terpukul. Di rumah Rizka, mereka melihat tayangan ceramah yang berisi tentang hukum halal membunuh orang tua yang melahirkan di luar nikah. Barang siapa yang mengetahui orang tuanya hamil di luar nikah dan setelah anaknya keluar, maka anak tersebut dihalalkan untuk membunuh orang tuanya. Keesokan harinya, Echa pun pamit pulang. Riz, ya ada apa, Cak? Gue pulang dulu ya. Hah, yakin lo mau pulang? Iya, Riz, kasihan bapak gue kan cari-cari gue terus. Yaudah deh. Iya. Hati-hati ya. Iya. Setelah berhari-hari meninggalkan rumah, Echa pun pulang ke rumahnya. Udah sekalian aja gak pulang. Aku harus gimana sih? Aku pulang salah, gak pulang salah. Maunya apa sih? Ibunya pun memarahinya. Dengan sikap yang sinis, ibunya pun berkata, Pikir aja sendiri. Mendengar perkataan itu, Echa pun naik pitam dan dengan gelap mata berniat untuk menghabisi ibunya.
karena ia terpengaruh ustadz sesat yang ada di TikTok itu. Kejadian yang mengerikan pun terjadi. Echa pun membunuh ibunya. Yang mengetahui orang tuanya hamil di luar nikah, dan setelah anaknya keluar, maka anak tersebut dihalalkan untuk membunuh orang tuanya. Di sisi yang lain, ayahnya Echa pun mencari keberadaan anaknya. Mohon maaf, pernah melihat orang ini nggak Pak? Enggak. Oh, makasih ya Pak. Kakak, mohon maaf mau tanya, pernah lihat orang ini nggak? Enggak tahu. Pernah lihat ya? Oh ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Bu, maaf, pernah lihat orang ini nggak? Enggak. Oh, makasih ya Bu. Iya. Karena panik, Echa pun menggusur jasad ibunya ke sungai untuk menghilangkan jejak. Echa yang stres langsung menemui Rizka. Apa, Cak? Ini apa, Cak? Rizka yang bunuh ibu. Kenapa bunuh ibu? Kenapa sih harus bunuh ibu lo? Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ayah tiri Echa pun datang di suasana hati yang kacau itu. Echa, kamu bunuh ibu kamu? Dasar anak ganti diuntuk. Echa pun tidak tahu lagi harus berbuat apa. Pikirannya sudah kalut dan hatinya sudah kusut ditempa masalah yang teramat berat itu. Dan akhirnya dia pun kepikiran untuk mencari makam ayah kandungnya. Pak, boleh tanya nggak? Apa, Neng? Kuburan Maling Sari itu di mana ya? Oh, dari sini lurus, ntar belok kanan. Nah, di sana. Iya. Makasih, Pak. Iya.
Namun, ia tak kunjung menemukan keberadaan makam ayah kandungnya. Echa sangat menyesali perbuatannya.